yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan 120 maupun hati. Surah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak pada akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa itu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, musibah rumah tangga, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah artinya cepet dan lain sebagainya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam mencoba tanpa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah sahabat Pusaka Jawa. Pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video, walaupun bukan seperti biasanya Al-Fakir membuat video di ruangan yang biasa buat podcast. Kali ini saya ada di satu tempat gak usah disebutkan nama tempatnya ya. Jadi pada siang hari ini saya akan membongkar satu villa pusaka yang memang diperuntukkan untuk Jumatan ya sahabat Pusaka Jawa. Perlu kita ketahui bahwasanya Tosan Aji itu sebetulnya memang secara historikal, secara pembuatannya saja pun memang berbeda, something different dengan yang lainnya. Jadi mau tidak mau, kalau kita bicara tentang Tosan Aji, ya kalau orang Barat itu ada ruhnya bahasanya. Kenapa ada ruhnya? Karena pada saat proses pembuatannya pun melibatkan rohani, ya. Dari bahan-bahannya saja sudah melibatkan dua unsur, dari langit dan dari bumi. Kenapa dari langit dan dari bumi? Kalau yang dari langit batu meteor itu untuk membentuk pamor. Kemudian biji besi dan baja itu dari bumi. Kita ketahui meteor dari langit, sedangkan besi dan baja dari bumi. Makanya kalau bicara tentang Tosan Aji, berarti perpaduan antara langit dan bumi yang orang Jawa bilang bopo angkoso ibu pertiwi, perpaduan dua unsur. Leluhur kita sudah sangat canggih, sudah sangat pintar antara bisa memadu-padakan dua unsur tersebut. Padahal pada saat itu, ya kalau kita mau bicara real pada saat itu, negara-negara lain, bahasanya negara ya, mungkin kalau dulu kerajaan-kerajaan lain yang di luar Nusantara belum pandai memadu-padakan seperti itu. Ya. Kemudian leluhur kita sudah paham tentang metalurgi, ilmu besi. Karena leluhur kita sudah tahu jenis-jenis besi. Ada besi karangkijang, besi pulosani, besi ambal, besi walulin, besi katup, besi tumbuk, banyak kali. Ya. Jadi mereka tahu dan mereka pun diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kalau besi karangkijang bagusnya buat apa? Pulosani bagusnya buat apa? Walulin bagusnya buat apa? Katup buat apa? Tumbuk buat apa? Ambal buat apa? Seperti itu. Karena apa? Ketika seseorang itu sering melakukan riyadhah, olah batin, bahasa Jawane tirakat, bahasa Jawane mani prihatin, ya, sering puasa, sering wirid, sering tafakur, itu mereka pasti akan diberikan kelebihan-kelebihan khusus. Ada yang di bidang pengobatan, ada yang memang di bidang metalurgi, dan sekarang ilmu metalurgi pun bisa dibuktikan dengan adanya sains, dengan adanya alat. Ketika Tosan Aji ditaruh di situ, ada kadar kandungan untuk radioaktifnya pun ada, yang kayak nuklir yang gitu. Terus ada besinya, kadar kandungannya berapa dari umurnya sampai ke bajanya. Jadi memang sebetulnya kalau sahabat Pusaka Jawa lihat di film Mahabharata, ada yang namanya senjata Brahmastra. Ya. Senjata Brahmastra adalah senjata di mana kalau dikeluarkan dunia ini hancur. Kalau bahasa sekarang mungkin teknologi nuklir.
Ya ternyata setelah diteliti memang tosan aji itu ada yang memang ada mempunyai radioaktif nuklir. Yang permasalahannya begini, ya kalau kita bicara tentang tosan aji ya, permasalahannya dulu leluhur kita bisa menciptakan eh, radioaktif yang sebegitu dahsyatnya tanpa melukai. Padahal kita tahu paparan dari radioaktif nuklir itu bagaimana, dan mereka hanya membungkusnya dengan spiritual yang tidak menyebabkan kepada hal-hal buruk pada lingkungan sekitar. Makanya kalau kita pahami, oh iya ya, sebetulnya tosan aji itu adalah teknologi pada saat itu. Oke ya. Nah, sekarang kita babar lagi bahwasanya pecinta tosan aji dibagi menjadi tiga. Orang yang suka dengan esotori, nilai antikanya. Yang kedua suka dengan isoteri, dengan tuah manfaat atau unsur goibnya saja. Yang ketiga adalah suka dengan dua-duanya, isoteri dan esotori. Orang yang suka dengan dua-duanya lebih complicated, artinya lebih bagus ya. Dia suka dengan bilah pusakanya yang utuh, dia juga bisa ngalap berkah, bahasanya ngalap berkah. Artinya di tosan aji itu ada doa-doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka tersebut. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tentunya maka dari itu di UNESCO pada tahun 2005 kalau tidak salah ditetapkan sebagai tosan aji adalah cagar budaya milik Indonesia non bendawi. Kenapa dibilang non bendawi? Karena di situ ada unsur doa-doa yang mempunyai ruh, kalau bahasa orang barat bilang ruh. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawa satu bilah jimatan dari Tegal. Nah, yang memang kemarin saya sudah babar, tapi kali ini sahabat pusaka Jawa kita akan babar jimatan yang namanya klewer. Klewer berasal dari kata ngelewer, narik paksa. Ya, jadi di mana pusaka ini, tosan aji ini diciptakan untuk menarik paksa, artinya segala hajat si pemilik itu terkabul, tapi mungkin dengan spek-spek tertentu. Karena klewer ini bentuknya yang cukup unik, perpaduan antara yin dan yang, perpaduan antara dua dua jenis alat kelamin yang punya laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa orang dulu, lingga dan yoni. Istimewa. Tentunya kalau sudah melihat dari fisiknya seperti itu, berarti tujuannya untuk apa? Jelas, tentunya untuk kerukunan, tentunya untuk pengasihan, tentunya untuk kerezekian dan lain sebagainya. Nanti kita bahas. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita ambil bilah klewer. Sahabat pusaka Jawa yang sudah sering nonton channel YouTube saya pasti tidak asing dengan klewer yang saya pegang ini. Ini sudah diwarangi sahabat pusaka Jawa ya. Jadi klewer ini sudah diwarangi, cukup jelas, pamornya cukup panas, bior, terang, istimewa. Ya, kita lihat sahabat pusaka Jawa di bagian ujung, ya, di bagian ujung ini adalah bentuk dari alat kelamin laki-laki. Ya. Ya. Kemudian yang bagian tengah ini, yang lubang ini stilasi atau gambaran dari alat kelamin perempuan. Keistimewaan klewer, ya, kalau Anda mempunyai klewer yang bagus, itu pasti tembus. Jadi di sini, di lubang ujung lubang klewer ini pasti dia ketika ditiup ini tembus ke sini. Ya, pasti tembus ke sini. Seperti itu. Jadi untuk memastikan klewer yang bagus itu tembus, karena klewer sendiri fungsinya secara umum adalah untuk pengasihan, ya, agar kita lebih banyak diwelas asih oleh sesama makhluk, baik lawan jenis maupun sesama jenis, tapi bukan itu ya. Artinya semua makhluk sama kita itu sayang, karena menurut salah satu guru saya yang ada di Yogyakarta, ilmu yang paling tinggi adalah ilmu pengasihan. Kenapa saya bilang ilmu pengasihan? Karena ketika bicara ilmu jaduk, saya belajar ilmu kekebalan di Jogja. Ya, ditembak, dibacok, digorok kayak gitu, nggak mempan. Cuman kata guru saya, itu ilmu yang paling tinggi adalah ilmu pengasihan. Ketika orang mau jahat sama kita nggak jadi dijahatin, udahlah kasihan orang. Makanya
Dan tidak cuma satu, beberapa guru saya pun begitu. Dan ketika kita sudah mempunyai satu daya pikat, daya tarik tersendiri bagi orang lain, ya itu kita minta apapun pasti dikasih. Betul tidak? Ya kan? Jangankan benda, hatinya pun dikasih. Padahal hati adalah raja pada tubuh organ manusia. Ketika hatinya sudah kena, selesai kau. Ya kan? Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Jadi Tosan Aji Klewer ini memang diciptakan memang sebagai penarik, artinya untuk menarik daya pikat lawan jenis. Tapi selain itu memang ada unsur-unsur yang lain yang digambarkan lewat pamor, di mana pamor itu adalah lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal Klewer ini. Sekarang kita cermati sahabat pusaka dari bentuknya. Klewer kan jenisnya banyak. Ada klewer kembang kantil, godong suruh, ontong-ontong, apalagi ya putut, apalagi klewer, apalagi ya banyak. Ya, sahabat pusaka Jawa yang sudah sering nonton channel YouTube saya, ya pastinya tahu jenis-jenis klewer. Nah ini yang saya pegang bentuknya adalah klewer godong suruh, seperti daun suruh. Ya, daun suruh tahu. Kita ketahui daun suruh, kenapa kok empu tidak pakai daun mangga atau daun jambu atau daun jeruk? Leluhur kita itu lagi bikin YouTube. Leluhur kita itu membuat satu jimatan itu punya makna filosofi tersendiri. Kayak contoh ya, kita yang terkenal adalah keris. Keris artinya sinengker ingkang alis, kebijaksanaan yang disembunyikan. Karena dalam bilah keris sendiri itu mempunyai makna filosofi yang dalam, di mana ada luk 1, luk 2 sampai luk 13 sampai seterusnya, mempunyai makna. Kembang kacang yang melingkar ke bawah, agar kita sehebat apapun kita, seganteng apapun kita, sekaya apapun kita hendaknya merunduk, tidak boleh sombong. Nah, sama halnya dengan ini, makna filosofi dari godong suruh apa? Kita tahu godong suruh kalau kita dulu mimisan ya, keluar darah dari hidung, kita kan disupel daun suruh kan. Terus kedua, daun suruh juga buat obat. Ya kan, banyak fungsinya. Banyak kali. Bahkan bisa buat masak, bumbu masak salah satu, agar masakan kita menjadi enak. Jadi daun suruh itu memang satu lambang di tetangga sebelah. Kita bicara tetangga sebelah ya, alam sebelah, karena kita hidup, bahasa kita, kalau bahasa saya bilangnya tetangga sebelah itu jin, alam jin. Anda kalau dikasih daun suruh, kalau ketika dibawa ke sini jadinya duit. Kenapa kok pakainya daun suruh coba? Jadi memang daun suruh mempunyai satu kelebihan tersendiri, baik di dunia nyata maupun di tetangga sebelah. Oke, karena kita bahas tadi daun suruh. Jadi besar harapan dari sang empu kenapa memakai daun suruh, nama dengan klewer daun suruh, agar mempunyai banyak manfaat. Seperti itu, agar mempunyai banyak manfaat. Sekarang kita lihat dari jenis pamornya. Pamornya ini sangat bior, sangat deling, istimedut ya. Anda bisa lihat dari sini. Ada garis membujur yang sangat terang di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah alat kemaluan ini. Garisnya bisa pas di tengah loh, di pas tengah kelamin perempuan kan ini ya, garis di sini, dan kelamin laki-lakinya juga pas di tengah sini loh, bolak-balik lagi. Jadi memang ini garapnya garap cukup cermat. Cukup cermat ya. Terus oke, kita lihat dari garisnya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini tidak cuma satu, ini banyak ya. Anda bisa melihat di sini, tidak cuma ini saja, di sebelah sini juga ada ya. Garisnya ini kita hitung 1, 2, 3 I Olsanse. Ini kayaknya garisnya ini ikutnya adalah gajah gelar, ada 4 garis dari bawah sampai ke atas. Kalau 3 namanya Tejoginurung.
Ya, jadi ini adalah gajah gelar. Oke, kita bahas tentang gajah gelar. Pamor gajah gelar tergolong pamor miring. Pamor miring lawan dari pamor lumah. Pamor gajah gelar tergolong pamor tidak pemilih. Siapa saja bisa memilikinya. Pamor gajah gelar tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang yang ingin mempunyai kekuasaan. Karena konon katanya sebagian pecinta Tosan Aji beranggapan pamor gajah gelar adalah tuah atau angsarnya untuk memperluas kekuasaan. Selesai, ya kan? Jadi doa dan harapan dari sang empu yang dilambangkan lewat pamor, ya umpamanya nih, pamornya pengen kerezekian, kulit semangka ataupun wasuta. Nanti kalau di Islam mungkin yang diisi ya Latif, ya Honi, ya Mukni, ya Fatah, ya Rozak, seperti itu, ya kan? Doa-doa untuk kerezekian diisi di sebelah sini, kemudian dipanjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Pasti kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak ada yang lain, ya kan? Seperti itu. Ya, jadi di sini pamor gajah gelar jarang pula ini, artinya jarang pula pada Tosan Aji, terutama jenis klewer suruh ini, daun suruh yang pamor gajah gelar. Ya, jadi terus kemudian masuk untuk klewer sendiri cara pemakaiannya bagaimana? Kalau untuk umum dibawa saja, tapi kalau untuk khusus Anda harus mempunyai rambut dari target, rambutnya ya. Anda masukkan ke sini nih, pada lubang kemaluan laki-laki, terus kan masukin ke sini, tembus ke sini nih. Ini kan lubang kemaluan perempuan nih. Jadi dua nih, lingga dan yoni. Kemudian ada tata caranya, ada kuncinya. Itu kalau untuk kelas pelet, seperti itu. Ya, kalau untuk pengasihan umum agar kita banyak dikasih, ketika orang jualan pun lihat kita jualannya menarik, kemudian jadi laku, apalagi mana yang tadinya sing mauin orang gagal jadi kata gagal, kan seperti itu ya. Orang ngomong skincare katanya ngomongnya skincare ya, kata glowing, padahal gara-gara aura dari pusaka, kan seperti itu. Orang Indonesia mau tidak mau, percaya tidak percaya, di dunia ini ada dua sisi ya, dunia nyata dan dunia yang gaib. Kalau Anda tidak percaya ya di agama manapun pun percayai, ya kan? Tapi ya begitu, orang di barat saja juga sama mempercayai. Anda sering nonton film-film kan, film-film horor kan? Nah itu sama. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi tua atau angsar dari pamor gajah gelar adalah agar kita bisa luas kekuasaan, daerah kekuasaan kita. Umpamanya, jika dia seorang pedagang, maka cakupan dagangannya pun melebar. Dari buka toko dikatakan di Selawi 1, nanti di Bumiayu 1, Sleman 1, Bantul 1, Jakarta 1, kan banyak. Kalau dia seorang pemimpin, wilayah kepemimpinannya bertambah luas. Kalau dia bekerja pada satu instansi, bisa saja dia dinaikkan jabatannya, kemudian kan dia ketika dia tadinya supervisor naik jadi manajer naik sepuluh jadi manajer head office, yang tadinya manajer cuma manajer cabang jadi pusat. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat besinya. Besinya ini adalah hitam kehijauan sahabat Pusaka Jawa. Kalau bicara tentang hitam kehijauan, itu adalah besi pulosani. Besi pulosani bagus untuk dibuat pusaka karena tua atau angsarnya itu untuk kederajatan dan untuk menarik rezeki. Jadi memang benar, ilmu metalurgi, ilmu besi, leluhur kita sudah mendalaminya. Sahabat Pusaka Jawa, percaya tidak percaya, dan sekarang bisa dibuktikan kan. Sekarang kan ada badan batang itu yang kita naruh kayak gini nih, besi. Nanti ketahuan kandungan besinya berapa, kandungan bajanya berapa. Sedangkan ilmu seperti itu sudah dimiliki oleh leluhur kita, gitu loh. Jadi kita jadi leluhur kita cerdas di atas rata-rata daripada kerajaan-kerajaan yang lain ya. Untuk menyatukan beberapa unsur dari dari bumi dan langit saja, pada saat itu kerajaan-kerajaan lain tidak bisa. Nusantara sudah jago. Sekarang mungkin yang bisa di Turki
nanti apa ya namanya sama dia bisa, tapi dengan teknologi yang ini hampir sama, ada pamornya pula, aku lupa nama pedangnya ya, dan tingkat ketajamannya istimewa sekali. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kalau kita rangkum makna filosofi dari jimatan Klewer Bodong Suru ini dengan pamor Gajah Gelar adalah dengan besi Pulosani, doa dan harapan dari Sang Empu mempersatu pesan awal Klewer ini agar si orang itu mempunyai nilai plus tersendiri, daya pikat tersendiri, mempunyai daya tarik tersendiri, daya tarik yang besar ya, karena di sini memang Klewer itu diciptakan untuk ngelewer, artinya narik, ini bahasa Tegal itu narik. Jadi memang Klewer itu adalah jimatan khas Tegal ya, itu ngelewer, menggeret, narik paksa. Yang tadinya nggak cinta jadi cinta, yang tadinya benci jadi rindu, kan seperti itu. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa, dengan pamor Gajah Gelar, orang itu akan diberikan kekuasaan yang luas ya, artinya ketika bicara tentang kekuasaan tidak cuma harus menjabat sebagai pemimpin, bupati lah, lurah lah, tidak. Artinya bagi seorang pedagang pun dia bisa dagangannya bertambah banyak, jangkauannya kalaupun tidak bertambah banyak, setidaknya orderannya dari berbagai kota ya kan. Orangnya sih di sini, tokonya cuma di sini, cuma dia melayani orderan online-nya banyak seluruh Indonesia. Kemudian yang bekerja pada satu instansi ya, bekerja pada satu instansi diberikan jabatan yang lebih tinggi, otomatis ketika jabatan lebih tinggi kekuasaannya pun semakin melebar, rezekinya pun semakin banyak. Jadi begitu. Jadi doa dan harapan dari Sang Empu dengan adanya pamor Gajah Gelar yang ada pada Villa Klewer Bodong Suru ini agar orang itu mempunyai daya tarik yang besar, kemudian mempunyai kekuasaan yang besar, rezeki yang banyak ya. Dan di sini juga ada kederajatan. Kenapa dibilang kederajatan? Karena besi Pulosani bagus untuk kederajatan dan rezeki. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa, doa dan harapan dari Sang Empu bisa kita rasakan. Karena begini, leluhur kita doanya juga kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi jangan sampai oh itu syirik, oh nggak bisa. Kau bicara syirik tergantung pemahamannya ya kan, betul tidak? Anda punya ATM, nggak bawa ATM, tengah jalan pulang lagi, kenapa pulang nggak bawa? Loh kenapa? Saya nggak bisa beli ini. Kau berarti percaya sama ATM, yang bikin rezeki kau ATM, bener nggak bisa gitu kan. Itu benda, ATM juga benda. Nah, tosan aji pun sama. Tosan aji bisa dirasakan seperti halnya ATM. Ketika kita tahu passwordnya, kita punya ATM tapi nggak tahu passwordnya, ketika dimasuk keluar duit nggak tahu pinnya sama. Nah, tosan aji hanya bisa dirasakan ya, hanya bisa dirasakan oleh yang punya. Oh ya, setelah alhamdulillah, ketika kita bicara alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang diingat siapa? Kekuasaan Allah, Rahman Rahim Gusti Allah. Alhamdulillah setelah saya punya Klewer ini, Allah memberikan kemudahan ya. Bukan karena benda itu, tapi karena Allah yang mengijabahi lewat doa-doa yang sudah dilambungkan ke langit, disampaikan sama Tuhan yang Maha Esa, memberikan keberkahan pada bila Klewer ini. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi itu Klewer, kenapa kok masa babat Klewer lagi? Banyak yang request ya, makanya saya babat lagi. Dan memang karena Klewer itu khas Tegal, saya pun sekarang untuk nyari Klewer susah apa? Karena Klewer dari Tegal itu banyak bertebaran. Klewer dari Tegal itu banyak yang nyari daripada Klewer bikinan luar Tegal. Dan alhamdulillah saya itu kadang serag-seragan ke desa-desa ke teman-teman
punya klewer nggak ada kosong, punya ini nggak, nanti kalau ada kau bawa ke toko gitu kan. Mm-mm. Nah, mungkin sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, saya kira itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada yang bagus, jika tidak ada cerita kemampuan, minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera,